Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Farina. Kami dari kelompok 1 yang anggotanya dapat kalian lihat di layar kalian. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan mempresentasikan materi tentang kognisi sosial. Pada kognisi sosial, kami akan membahas tentang yang pertama, konsep, jenis, dan prinsip heuristik yang akan dijelaskan oleh saya. Yang kedua, konsep skema dan pemrosesan informasi yang akan dibahas oleh Melani. Yang ketiga, kemungkinan kesalahan dalam kognisi sosial dan pengaruh emosi terhadap pembentukan kognisi sosial yang akan dijelaskan oleh Lisa. Dan contoh peristiwa kognisi sosial yang akan dibahas oleh Cindy. Sebelum kita ke bahasan pertama kita, yuk kita cari tahu dulu apa itu kognisi sosial. Kognisi adalah proses mental untuk mendapatkan, memahami, mengolah informasi yang didapatkan. Sehingga kognisi sosial adalah proses mental untuk mendapatkan, memahami, mengolah informasi sosial. Karena kita memiliki kapasitas kognitif yang terbatas, kita sering mencoba untuk mengurangi usaha yang kita keluarkan untuk kognisi sosial. Jadi kita berpikir tentang orang dan peristiwa lain. Mengingat kapasitas kita yang terbatas untuk memproses informasi, kita sering mengalami kelebihan informasi atau yang bisa disebut information overload. Untuk menangani informasi yang kompleks, di mana jawaban yang benar itu tidak jelas, kita menggunakan heuristik. Pernahkah kalian mengalami hal ini? Beberapa negara bagian telah mengesahkan atau sedang mempertimbangkan untuk mengadopsi undang-undang yang melarang berbicara di ponsel genggam dan mengirim SMS pada saat mengemudi. Mengapa? Karena seperti yang ditunjukkan gambar di samping, telah berulang kali ditemukan bahwa pengemudi sedang mengalami distraksi. Apa itu distraksi? Distraksi adalah mengalihkan perhatian ke yang lain. Mereka lebih cenderung mengalami kecelakaan. Bagaimana dengan sistem penentuan posisi global atau yang biasa kita sebut dengan GPS yang menampilkan peta kepada pengemudi? Apakah hal ini juga dapat menyebabkan gangguan dan menyebabkan kecelakaan? Tentu, kapasitas kita untuk memproses informasi yang masuk pasti terbatas dan bisa dengan mudah melebihi. Hal ini dapat terjadi ketika pengemudi mengirim pesan atau berbicara melalui telepon pada saat menyetir. Aturan sederhana untuk membuat keputusan yang kompleks atau menggambarkan kesimpulan dengan cepat dan efisien. Menurut buku Robert A. Baron pada buku sosial psikologi, inilah yang disebut heuristik. Jadi heuristik adalah mental shortcut yang membantu kita memutuskan sesuatu dengan cepat. Mental shortcut itu apa? Jalan pintas untuk memutuskan sesuatu atau berpikir cepat untuk memutuskan sesuatu tanpa berpikir ulang lagi. Kita menggunakan heuristic thinking untuk menghindari information overload. Maksudnya information overload itu apa? Maksudnya terlalu banyak informasi yang harus kita olah, jadi kita pusing sendirian, makanya kita butuh heuristik. Biasanya kita menggunakan heuristik ketika kita dihadapkan oleh keadaan di mana jawaban yang benar sulit untuk ditemukan. Suatu hari kamu mengunjungi rumah teman kamu dan bertemu ibunya. Kamu memperhatikan bahwa beliau berpakaian konservatif, rapi, dan sepertinya sangat lembut. Di dalam rumahnya memiliki perpustakaan yang sangat besar. Kemudian kamu menyadari bahwa teman kamu belum menyebutkan apa profesi ibunya. Apakah seorang manajer, apakah dokter, pramusaji, seniman, penari, atau pustakawan? Kamu mungkin akan menyimpulkan bahwa beliau seorang pustakawan. Sifat-sifatnya mendekati profesi ini daripada profesi dokter atau yang lainnya. Jika kamu membuat penilaian tentang pekerjaan ibu temanmu dengan cara ini, kamu menggunakan heuristik keterwakilan. Dengan kata lain, kamu akan membuat penilaian berdasarkan aturan yang relatif sederhana. Semakin seorang tampak mirip atau cocok dengan kelompok tertentu. Seberapa sering kalian melihat iklan ini di TV? Bila lebaran akan tiba, iklan apa yang sering kita lihat di TV? Ya, tentunya iklan sirup. Dan bukan hal yang baru
lagi, iklan sirup di samping adalah yang paling sering kita lihat. Sebagian besar orang pasti berpikir bahwa sirup terenak adalah sirup merek ini. Inilah yang disebut heuristik ketersediaan, yang menunjukkan bahwa semakin mudah untuk membawa informasi ke pikiran, semakin besar dampaknya pada keputusan atau penilaian selanjutnya. Dalam beberapa kasus, ketersediaan mungkin juga melibatkan jumlah informasi yang kita ingat. Kita cenderung menerapkan kemudahan pengambilan aturan untuk penilaian tentang diri kita sendiri lebih dari penilaian tentang orang lain. Pernahkah kamu menjual sebuah barang? Tentunya sebelum menjual, kamu akan mempersiapkan barang dan tentunya harga. Lalu kamu upload di sosial media kamu. Beberapa jam kemudian ada seseorang yang menawar barang kamu. Tetapi karena harga belum sesuai dengan yang kamu inginkan, kamu menolak. Lalu si pembeli menaikkan harga dari tawaran awal. Karena merasa sudah cukup sesuai dengan yang kamu inginkan, kamu menyetujui bahwa barang kamu akan dibeli oleh si pembeli ini. Inilah yang disebut heuristik penahan dan penyesuaian, yang mengarahkan kita untuk menggunakan angka atau nilai sebagai titik awal yang kemudian kita buat penyesuaian. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Melanie. Baik, perkenalkan, saya Melanie Awalia. Di sini saya akan menjelaskan konsep skema dalam kognisi sosial. Kognisi sosial ini memiliki komponen dasar yang disebut dengan istilah skema. Nah, apa sih skema itu? Skema adalah struktur mental yang membantu seorang individu mengatur informasi sosial dan sekaligus mengarahkan kepada pemrosesannya. Lalu, seperti apa bentuk skema itu? Skema terletak di dalam otak dan terwujud dalam bentuk skenario di dalam otak kita. Skema di dalam otak kita terbentuk berdasarkan pengalaman yang pernah kita alami sendiri atau diceritakan oleh orang lain. Apa fungsinya? Skema ini berfungsi sebagai organizer kognitif, yaitu memberi kemampuan dalam membuat persepsi tentang orang lain. Jadi, konsep skema bertugas untuk membuat gambaran tentang bagaimana informasi sosial dipersepsikan dan diorganisasikan secara selektif di dalam memori manusia. Pada dasarnya, manusia akan lebih mudah dalam membuat kategori dan mengelompokkan informasi di sekitarnya, termasuk dalam mengenali orang lain. Pengelompokan ini bisa berdasarkan pada karakteristik dan sifat-sifat yang menonjol. Berikut saya berikan contohnya. Misalnya, dengan mengamati karakteristik dan sifat-sifat yang menonjol, kita bisa membedakan jenis kelamin seseorang. Kemudian, kita juga bisa membedakan ras dan budaya dengan melihat penampilan. Kita bisa membedakan pakaian adat dari daerah mana yang mereka kenakan, atau jenis tarian apa yang mereka tampilkan, atau mungkin seorang dalang dapat mengenali nama dari karakter wayang yang dimainkannya. Kemudian, dengan melihat jenis seragam yang dikenakan seseorang, kita bisa mengetahui apa pekerjaan mereka. Nah, contoh lainnya, skema kita tentang alur pemilu. Skema kita tentang pemilu membuat kita tahu bagaimana cara untuk melakukan pemungutan suara di TPS. Sehingga begitu kita datang ke TPS, kita tidak akan bingung lagi. Ada 4 jenis skema yang perlu diketahui. Apa saja? Yang pertama ada self skema, yaitu skema yang berisi karakteristik diri sendiri. Self skema ini memiliki fungsi untuk mengorganisasikan ingatan abstrak dan konkret tentang dirinya sendiri, serta mengendalikan pemrosesan informasi yang relevan dengan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua ada person skema. Skema ini memuat informasi mengenai tipikal orang dan lebih berfungsi untuk mengkategorikan orang lain, termasuk prototipe yang berkaitan dengan sekelompok orang tertentu. Jenis skema ini sering disebut dengan teori kepribadian implisit, karena pandangannya yang lebih membahas mengenai ciri-ciri kepribadian seseorang dan semacamnya.
Selanjutnya ada skema peran, yaitu skema yang memuat konsep-konsep tentang norma dan perilaku yang sesuai bagi kelompok orang dari berbagai kategori sosial atau status tertentu. Skema peran ini menunjukkan cara kita yang mengharapkan perlakuan tertentu saat memerankan peran tertentu. Yang terakhir ada skema kejadian. Skema kejadian berisi pengetahuan tentang urutan kejadian sosial. Melalui skema ini, kita akan lebih memahami dan mengingat kejadian untuk mengkaitkannya dengan kejadian yang sedang dialami. Nah, dalam pembentukan kognisi sosial akan terjadi sebuah proses yang berlangsung berurutan. Dari proses inilah akan terbentuk kognisi sosial di mana seorang individu akan menganalisa hingga memahami hal-hal di sekelilingnya. Berikut cara pemrosesan informasi tersebut. Proses pertama yaitu attention atau perhatian. Dalam proses yang pertama ini, seorang individu akan mulai melihat kejadian-kejadian atau gejala-gejala sosial di sekitarnya. Dalam hal ini, skema berperan sebagai penyaring informasi, di mana individu memilih informasi mana yang baginya penting untuk masuk ke kesadarannya dan disimpan di dalam otak. Dalam proses perhatian ini, individu tidak sekedar melihat kejadian tersebut sambil lalu, melainkan dia mencurahkan seluruh perhatiannya terhadap kejadian tersebut. Proses selanjutnya adalah encoding atau pengkodean. Pengkodean adalah proses penyimpanan informasi ke dalam otak. Informasi yang tersimpan ini merupakan fokus dari perhatian di proses sebelumnya dan memungkinkan untuk tersimpan di dalam otak dalam jangka panjang. Jadi, setelah seseorang tersebut memperhatikan sebuah kejadian, dia akan menyimpan kejadian tersebut ke dalam memorinya. Yang terakhir, proses pembentukan kognisi sosial juga akan melibatkan tahapan retrieval, yaitu mengingat kembali ingatan yang pernah disimpan. Di dalam proses ini terjadi pemilihan informasi tentang apa yang paling siap untuk diingat dan memanggil informasi tersebut untuk disesuaikan dengan hal-hal lain yang mereka alami. Ketika seorang individu mengalami sebuah kejadian, dia akan cenderung mengumpulkan informasi untuk melihat kesamaan-kesamaan gejala dari kejadian serupa yang pernah dialaminya. Dalam hal ini, dia akan mengeluarkan ingatannya kembali dan membandingkan dengan kejadian yang baru dialaminya. Proses ini nantinya akan membuat orang tersebut mengungkapkan sesuatu tentang peristiwa yang dialami atau mencoba menceritakan kepada orang lain. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Lisa. Halo teman-teman, perkenalkan saya Lisa Egitia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kesalahan dalam kognisi sosial. Sebelum kita mencari kesalahan kognisi sosial, mari kita ketahui terlebih dahulu apa sih kognisi sosial itu. Menurut Baron and Bryan tahun 2003, kognisi sosial adalah cara kita menginterpretasi, menganalisis, mengingat, dan menggunakan informasi melalui kejadian atau peristiwa sosial. Setiap individu diberi karunia oleh Tuhan untuk dapat berpikir logis, akan tetapi setiap manusia masih memiliki kecenderungan kegagalan dan kesalahan ketika dituntut untuk dapat memahami orang lain dan dunia sosialnya. Baron membagi 4 kesalahan dalam kognisi sosial. Apa saja itu? Yang pertama ada bias negativitas. Yang kedua ada bias optimistik. Yang ketiga ada pemikiran counterfaktual. Yang keempat ada pemikiran magis. Sekarang mari kita bahas kesalahan kognisi sosial yang pertama. Kesalahan kognisi sosial yang pertama yaitu bias negativitas. Apa sih bias negativitas itu? Bias negativitas di mana ada kecenderungan seseorang memandang orang lain dengan memberikan perhatian lebih pada informasi yang negatif dibandingkan dengan informasi yang positif. Satu saja informasi negatif akan memiliki pengaruh yang lebih kuat.
Sebagai contoh, ketika kita sedang tertarik dengan seseorang, maka kita akan memperoleh informasi bahwa orang tersebut menyenangkan, baik, pintar, ramah, sangat menarik secara fisik, dan seterusnya. Namun, ada satu informasi negatif yang mengatakan bahwa dia sangat pemilih dalam berteman. Maka, kemungkinan informasi inilah yang melekat dalam ingatan kita. Membayangkan betapa orang tersebut sombong, hanya mau berteman dengan orang kaya, dan lain-lain. Kesalahan kognitif sosial yang kedua yaitu bias optimistik. Bias optimistik adalah kecenderungan untuk berpikir bahwa kejadian buruk kecil kemungkinan untuk dialami diri sendiri, sedangkan kejadian positif lebih banyak dialami diri sendiri dibandingkan orang lain. Contoh yang paling sederhana yaitu ketika kita naik sepeda motor tidak menggunakan helm, ataupun ketika naik mobil tidak menggunakan seatbelt. Kita selalu merasa jaraknya terlalu pendek ataupun terlalu ribet untuk menggunakan hal-hal tersebut. Padahal, kecelakaan dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Kejadian di lalu lintas tidak dapat kita prediksikan. Contoh optimistik yang terjadi di Indonesia saat ini adalah ketika pandemi COVID-19, masih ada beberapa orang yang mengabaikan protokol kesehatan dengan tidak menggunakan masker dan berkerumun bersama teman-temannya. Di sini, mereka merasa optimis bahwa mereka tidak akan terjangkit COVID-19. Meskipun telah dilarang oleh pemerintah, mereka tetap kekeh berdasarkan pemikirannya diri sendiri. Kesalahan kognitif sosial yang ketiga yaitu pemikiran kontrafaktual. Pemikiran kontrafaktual yaitu memikirkan sesuatu yang berlawanan dari keadaan sekarang. Efek dari memikirkan apa yang terjadi seandainya. Hal ini sering terjadi pada diri individu, di mana biasanya individu akan melakukan pengandaian setelah mengalami suatu kejadian yang buruk atau mengancam dirinya. Kesalahan kognitif sosial yang terakhir yaitu pemikiran magis. Pemikiran magis yaitu berpikir dengan melibatkan asumsi yang tidak didasari dengan alasan yang rasional. Pemikiran magis dari seseorang masih banyak dijumpai beberapa kasus nyatanya seperti percaya bahwa sebuah batu dapat menyembuhkan seseorang dan supaya lulus ujian, seseorang akan berdoa terus-menerus dan memakai banyak cincin. Hal-hal tersebut masih banyak di Indonesia loh. Materi selanjutnya yaitu pengaruh emosi terhadap pembentukan kognisi sosial. Sebelum kita memasuki masalah emosi, mari kita memahami terlebih dahulu apa sih afeksi itu. Afeksi adalah suatu perasaan atau emosional terhadap suatu objek tertentu. Biasanya ditandai dengan perasaan suka atau tidak suka terhadap suatu hal. Coba kalian pikirkan saat-saat dalam hidup kalian ketika kalian sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Maka sesuatu yang baik telah terjadi dan kalian merasa sangat bahagia. Sedangkan ketika kalian merasa dalam suasana hati yang buruk, maka sesuatu yang negatif telah terjadi dalam diri kalian dan kalian merasa turun atau down. Sebagai contoh, ketika pewawancara sedang mewawancarai calon-calonnya, maka mereka akan lebih memilih orang-orang yang suasana hatinya sedang baik daripada orang-orang yang suasana hatinya sedang buruk. Karena mood positif bisa meningkatkan keyakinan tentang interpretasi kita. Selanjutnya yaitu pengaruh kognisi terhadap afeksi. Teori ini menunjukkan bahwa seringkali kita tidak mengetahui perasaan atau sikap kita sendiri secara langsung. Sebaliknya, karena reaksi internal ini seringkali agak ambigu, kita menyimpulkan bahwa sifatnya berasal dari dunia luar atau dari sejenis situasi di mana kita mengalami reaksi ini. Misalnya, ketika kita mengalami peningkatan detak jantung di hadapan orang yang lebih menarik, maka kita menyimpulkan bahwa kita sedang jatuh cinta. Sebaliknya, jika kita mengalami peningkatan detak jantung setelah disela lalu lintas oleh pengemudi lain, kita mungkin menyimpulkan bahwa yang kita rasakan adalah suatu amarah. Selain itu, pengaruh kognisi terhadap afeksi yaitu ketika kita mencoba untuk mengatur emosi dan perasaan kita sendiri.
Contohnya, ketika kita sedang merasa sedih atau tertekan, kita sering melakukan aktivitas yang kita tahu mungkin berdampak buruk bagi kita dalam jangka yang panjang. Tetapi itu membuat kita merasa lebih baik, setidaknya untuk sementara. Misalnya, melakukan terapi dengan pergi berbelanja, makan makanan ringan, minum alkohol, dan lain-lain. Tindakan ini membuat kita merasa lebih baik, meskipun kita tahu bahwa tindakan tersebut memiliki sisi negatif. Sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Cindy. Halo guys, jadi kali ini kita akan membahas peristiwa kognisi sosial. Seperti yang telah kita ketahui bahwa kognisi sosial adalah proses berpikir yang dilakukan seseorang untuk memahami dirinya sendiri dan orang lain, atau tata cara di mana kita menginterpretasikan, menganalisa, mengingat, dan menggunakan informasi tentang dunia sosial. Kira-kira ada tidak ya peristiwa kognisi sosial yang terjadi pada kehidupan sehari-hari kita? Semua orang, termasuk kita, pernah melakukan peristiwa kognisi sosial. Salah satunya adalah memilih menggunakan bahasa. Kenapa memilih menggunakan bahasa? Karena setiap orang pasti menguasai lebih dari satu bahasa, meskipun itu bahasa daerah dan bahasa ibu. Nah, kognisi inilah yang mengatur bagaimana kita berkomunikasi dan menggunakan bahasa yang dibutuhkan. Semisal nih, ketika kita berada di kampung halaman kita yang berada di desa, atau ketika kita berkunjung ke suatu desa di Jawa Tengah, tentu tidak mungkin kita harus menggunakan bahasa Inggris dalam berkomunikasi. Pasti kita menyesuaikan dengan bahasa yang digunakan oleh orang-orang di sekitar kita. Hal tersebut dapat meminimalisir kemungkinan miskomunikasi saat kita sedang berinteraksi. Untuk lebih jelas, mari kita masuk ke contoh peristiwa kognisi sosial selanjutnya, yaitu adalah membuat kue. Nah, di era seperti ini, biasanya kita belajar bisa melalui media sosial, salah satunya adalah YouTube. Bagi sebagian orang yang gemar membuat kue atau memasak, ia akan lebih senang atau cenderung menonton tutorial memasak di YouTube. Nah, selama menonton ini, ia tidak hanya melihat saja tanpa mempelajari. Ia akan mengamati bagaimana proses pembuatan makanan tersebut. Nah, lalu saat ia mempraktekannya, ia mengingat langkah apa ya yang harus ia lakukan selanjutnya, lalu menggunakan informasi-informasi yang telah disampaikan dalam tutorial yang telah ia tonton. Dua hal tadi merupakan contoh kecil dari peristiwa kognisi sosial yang terjadi pada kehidupan kita. Nah, kira-kira bisa tidak ya jika kita melakukan kesalahan pada kognisi sosial ini menyebabkan sesuatu yang fatal bagi banyak orang? Mari kita cek peristiwa berikut ini. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang menyebabkan kita harus kuliah daring hari ini. Februari 2020, ketika Cina sedang berjuang untuk mengatasi COVID-19 dan beberapa negara lain sudah mulai terinfeksi oleh COVID-19, justru Indonesia belum mengonfirmasi kasus positif COVID-19 satupun. Nah, hal ini menimbulkan pertanyaan yang besar bagi para ahli dari berbagai negara. Bagaimana mungkin Indonesia tidak ditemukan kasus COVID-19? Padahal melalui letak geografis, tentunya Indonesia lebih dekat dengan Cina dibandingkan dengan negara Australia, Eropa, bahkan Amerika. Skema kognitif yang telah terbentuk di awal bahwa kita kebal dan COVID-19 tidak bisa hidup di iklim Indonesia, menjadikan kita terjebak pada skema awal yang telah kita bentuk, sehingga berpotensi terjadi banyak bias atau kesalahan yang terjadi. Nah, kondisi ini bisa kita lihat pada fenomena COVID-19 di beberapa negara termasuk Indonesia yang cenderung membenarkan COVID-19 dan terlalu percaya diri yang disebut dengan biasanya adalah overconfidence dan bias optimistik. Overconfidence adalah perkiraan yang berlebihan dari kemampuan aktual seseorang dan bias optimistik yaitu harapan agar segala sesuatu itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kedua bias tersebut itu berpotensi untuk mempengaruhi individu dalam berpikir dan berperilaku.
Proses kognisi sosial mempengaruhi individu dalam merespon suatu kejadian seperti COVID-19. Begitu banyak informasi yang tersedia mengenai COVID-19 yang dapat kita akses dari beberapa dan berbagai media, yang menyebabkan potensi kesalahannya akan menjadi lebih besar pada setiap individu. Peningkatan jumlah kasus semakin meningkat setiap hari, mulai jumlah orang terinfeksi dan jumlah kematian, serta dampak pada sosial ekonomi menjadikan kita cenderung lebih waspada dan khawatir terhadap diri kita. Namun, informasi negatif tersebut tidak cukup membuat sebagian besar masyarakat untuk patuh melindungi dirinya dengan menggunakan masker ketika keluar rumah. Mengapa? Salah satunya adalah bias optimistik, yaitu kecenderungan menilai bahwa diri sendiri tidak mengalami risiko terkena penyakit dibanding dengan orang lain. Nah, keyakinan yang seperti ini itu sangat berbahaya, apalagi pada konteks wabah COVID-19. Sehingga kesalahan pada kognisi sosial ini sangat amat mempengaruhi individu dalam berpikir dan berperilaku. Dari peristiwa COVID-19 ini dapat kita ketahui bahwa bias kognisi atau kesalahan pada kognisi sosial sangat mempengaruhi individu dalam mengolah dan menginterpretasikan informasi yang tersedia, apalagi situasi pandemi COVID-19, penuh dengan ketidakjelasan, ambigu, serta ketidakpastian. Ancaman dan kekhawatiran akan terkena COVID-19 membuat kita sering berpikir cepat dan terkadang mengarahkan kita pada kesalahan berpikir. Namun demikian, salah satu sisi positif dari heuristik adalah mengurangi beban pikiran dan meningkatkan kewaspadaan individu dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah-salahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.